Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya guys. Oke, jadi kali ini kita berada di lintasan sirkuit MotoGP Mandalika. Seperti biasa, kita berada di trek lurus yang sepanjang 700 meter ini. Kita bisa melihat di sini lagi difokuskan. Di sini sudah dilapisi hamparan lapisan pondasi atas, guys. Jadi kita akan menuju ke depan ke tunnel pertama juga. Bagaimana situasi saat ini ya? Karena seperti yang kita ketahui, pengerjaan tunnel sangat difokuskan dari 2 bulan terakhir ini ya, supaya lini lintasan ini tersambung. Jadi kita berharap supaya tunnel itu segera rampung, guys. Sirkuit MotoGP Mandalika ya, di bagian kiri dan kanan tempat kita berjalan ini nanti akan ditaruh main stand, guys ya, tempat tribun di sana ya, kita bisa melihat. Di bagian dalam menuju ke tunnel itu akan dibangun tribun, guys. Ya, jadi kita langsung saja di tunnel ini. Tunnel ini seperti yang kita ketahui, di bagian utamanya ini panjangnya 65 meter ya. Tetapi di bagian luar ditambahin lagi ya di sana supaya air tidak masuk nanti. Ya, pengerjaan di tunnel ini sangat difokuskan. Sekarang sudah mulai pengecoran di bagian plafon atas, bisa kita lihat dari sini ya. Tinggal sedikit lagi di sini ya, yang belum ditaruh lapisan plafon atasnya. Itu dia sambungan yang kita maksud ya, supaya nanti di bagian kiri dan kanannya itu air tidak masuk ke dalam. Jadi ditaruh juga bagian dinding. Ya, ini kita berada di bagian pintu masuknya. Seperti ini kondisi di sini ya. Jadi di sini lapisi dengan ketinggian yang sudah ditentukan. Dan dibuat dinding di sebelah kiri dan kanannya ini tidak akan dicor, guys. Di sini sebagai pembatas saja ya, supaya air tidak masuk nanti. Jadi inilah kondisi saat ini ya, pada awal bulan November ya, yang ada di sirkuit MotoGP Mandalika, terutama di bagian tunnelnya ini. Kita bisa perhatikan bersama-sama di sini, guys, bahwa pengerjaan tunnel ini sudah memasuki tahap akhir ya, seperti itu. Selain tunnel ini juga kita akan menelusuri semua lini lintasan yang ada di sirkuit MotoGP Mandalika ini. Jadi saat ini kita berharap saja supaya tunnel ini cepat rampung, guys. Kita lanjut saja di trek lurus. Ini masih di trek lurus sambungan dari tunnel ini ya, belum tersambung. Jadi trek lurus ini yang menuju ke tikungan pertama, kita bisa perhatikan di sini. Di sini sudah siap untuk dilapisi juga. Untuk lapisan prime coat-nya sudah, itu di bagian tengahnya. Di sini adalah di bagian surface road sebelah kiri tempat kita berjalan ini, kita bisa merasakan di sini sensasinya ya. Jadi di depan sana ada semacam tunnel di situ ya. Tunnel ini dengan ketinggian 3 meter, lebar 3 meter di sini ya. Kita bisa perhatikan di sini. Di sini kemarin kita bisa tahu bahwa ini adalah fungsinya sebagai drainase ya, menuju ke tribun tengah. Ya, ini adalah tikungan pertama. Di sana ada Bukit Pink Hill. Tikungan pertama ini sudah terlihat jelas. Di sini sangat luar biasa sekali. Di sini sudah menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan yang menuju ke tikungan kedua. Sudah siap untuk dilapisi lapisan berikutnya di sini, guys. Jadi kita optimis sekali bahwa
sirkuit MotoGP Mandalika ini akan rampung nanti pada pertengahan tahun, yaitu bulan Juli nanti guys ya. Iya, jadi kita akan menuju ke tikungan kedua di depan sana, guys. Kita bisa melihat dari sini ya. Jadi di sini sudah siap untuk lapisan pondasi atasnya. Di depan sana adalah tikungan kedua, lagi difokuskan untuk penggalian kedalaman yang sudah ditentukan untuk ditaruh lapisan dan dipadati nanti ya. Ya, kita lanjut saja di tikungan keempat ini ya. Ketiga menuju keempat itu di belakang kita ini masih belum tersambung. Kita masih menunggu progresnya nanti ya. Ya, di sana adalah sambungan tikungan keempat ya menuju kelima ini. Seperti biasa di sini kita bisa merasakan bahwa di sini sudah dipersiapkan dan lagi difokuskan untuk pelapisan prime coat-nya di sini. Kita bisa melihat di bagian surface road sebelah kanan dan trek utama guys, bahwa di sini difokuskan untuk lapisan dasar, mengingat bulan ini sudah memasuki musim hujan guys. Jadi seharusnya semua lini lintasan ini harus dilapisi dan sudah tersambung semua. Tetapi dengan kendala sedikit ya. Dari tikungan kelima menuju ke-6 kita bisa melihat di sini lagi difokuskan untuk lapisan prime coat-nya juga, dan penambahan di bagian surface road sebelah kanan maupun di tikungan ke-6 ini dilapisi lapisan prime coat dan ditambahi lagi lapisan agregat di sebelah kiri maupun kanannya ya. Kita lanjut saja ke depan ya, dari tikungan ke-6 menuju ke-7 ke tunnel itu ya. Di sini masih difokuskan untuk penaruhan di bagian drainasenya ya, dari tikungan ke-6 menuju ke-7 ini. Ya, ini adalah tikungan ke-7 guys ya. Tikungan 6 menuju ke-7. Di bagian kanan atau bagian tengah ini adalah bagian drainase. Drainase itu tidak dicor guys ya. Drainase itu ditaruh papling block yang sudah disiapkan. Jadi tunnel yang dibuat atau tidak dicor itu adalah bagian tunnel untuk pejalan kaki maupun untuk jalan-jalan khusus nanti. Tapi kalau drainase itu ditaruh beton guys, supaya tidak salah nanti ya. Ini adalah tunnel kedua. Kita akan melihat situasi di sini. Tunnel kedua ini lagi difokuskan pengerjaan di bagian pengecoran ya, untuk plafon atasnya dan juga dinding kiri dan kanannya. Jadi di sini tetap difokuskan pengerjaannya supaya tuntas juga guys ya, jangan salah ya. Jadi di sini para pekerja lagi fokus pengerjaan di bagian dalam sini untuk menaruh kerangka karena akan dicor di bagian plafon atasnya. Ya, kita bisa melihat dari sisi pintu masuk di dalam ini. Para pekerja lagi melihat situasi di sini supaya ketinggian yang ditentukan. Kita bisa melihat di dalam sana. Kerangka beton sudah ditaruh di sana untuk siap melapisi lapisan plafon atasnya guys, supaya nanti siap untuk dicor seperti itu ya. Dan itu juga fungsinya sebagai penyangga di bagian beton kiri dan kanan. Ya, langsung saja kita ke tikungan ke-8. Di sini lagi diratakan ya, ratakan tanah yang agak tinggi di sini supaya semuanya datar seperti itu guys. Kita bisa melihat dari tunnel itu ke tikungan ke-8 ini. Ya, jadi tikungan ke-9 berbelok ke kiri sedikit ya. Bukit ini tidak kita hilangkan, tetap akan dibiarkan. Jadi di sini, di sebelah sini berbelok ke kiri sedikit.
Di sini adalah tikungan ke-9 menuju ke-10 guys. Di sini di bawah bukit di service road sebelah kanannya lagi dikerjakan, difokuskan untuk pemadatan untuk supaya penaruhan lapisan pondasi atas itu nanti ya, atau lapisan agregat atau lapisan kelas A ini guys. Oke. Kita lanjut saja ke depan melihat di tikungan ke-10 guys. Di sini 9 menuju ke 10 sudah oke sekali. Di sini kita bisa melihat lapisan pondasi atas di bagian sebelah kanan juga lagi dikerjakan ya. Mau ditaruh juga lapisan untuk pondasi atasnya ini guys. Ya, kita langsung saja ke depan melihat di tikungan ke-10 guys. Di sana kita bisa melihat di bukit itu sudah siap di sana ya, untuk ditaruh kursi-kursi untuk penonton kelas VIP seperti yang kita ketahui. Ya, di tikungan ke-10 yang berbelok ke kanan ini kita bisa merasakan di sini. Di sini sudah siap untuk dilapisi lapisan aspal cair juga, supaya nanti lapisan agregat atau pondasi atas kelas A ini tidak berpengaruh oleh hujan guys, seperti itu ya. Kita lanjut saja ke depan guys. Di sini kita berada di tikungan ke-11 di depan ini ya, berbelok ke kanan ini. Jadi seperti yang kita lihat di sini, kita optimis sekali bahwa sirkuit MotoGP Mandalika ini akan rampung pada pertengahan tahun 2021 nanti guys. Jadi seperti yang kita lihat di sini, kalau kita berada di lintasan ini kita serasa seperti pembalap MotoGP guys ya. Ya, jadi di sini akan segera dilakukan untuk pelapisan prime coat-nya ya. Jadi ini ada tikungan ke-11 berbelok ke kanan ini, supaya nanti musim hujan ini tidak akan membuat lapisan ini terbengkalai seperti itu guys, atau terpisahkan ya. Ya, kita menuju saja ke tikungan ke-12. Di sini adalah tikungan ke-12 sudah siap juga di sini. Di bagian trek utamanya tempat kita berjalan ini ya, di sebelah kanan maupun sebelah kiri sudah siap di sini guys, sudah dilapisi lapisan pondasi atasnya ya. Kita lanjut saja ke depan ke tikungan ke-13 guys. Gimana situasi saat ini pengerjaannya? Kita langsung saja. Jadi menuju ke tikungan ke-13, di sini ada drainase. Jadi drainase yang akan menghubungkan dari semua drainase yang ada di semua lintasan yang ada di sebelah timur dan utara sana guys ya. Jadi drainasenya cukup besar sekali, kita bisa melihat di sini ya. Nah, jadi drainase ini akan ditaruh ini beton-beton yang sudah disiapkan. Di tikungan ke-13 ini difokuskan di sini karena di sini adalah jembatan dulu guys. Jadi difokuskan untuk penaruhan beton, di mana beton ini adalah untuk melapisi lapisan pondasi dasar. Nah, di sini tanahnya agak luntur dulu, makanya proses CMC atau pengecoran bagian tanah dilakukan di situ ya. Iya, jadi dari tikungan 13 menuju ke 14 guys, kita sudah nyampe di tikungan ke-14 di depan sana ya, tempat lagi difokuskan pengerjaan, yaitu alat finisher lagi memperhalus bagian atas untuk pondasi dasar ini guys.
Jadi kita bisa merasakan di sini sangat luar biasa sekali ya. Setelah ini nanti akan dilapisi lapisan aspal cairnya. Dan di sini sangat difokuskan, dan di sini nanti akan dibangun juga bagian tribun guys ya, untuk penonton. Jadi inilah proses hari ini di sirkuit MotoGP Mandalika, yaitu penaruhan lapisan agregat atau pondasi atasnya. Jadi setelah itu dipadati oleh alat berat ini guys ya. Jadi proses pengerjaannya untuk hari ini masih tetap difokuskan guys, tetap selalu dioptimiskan supaya semua lintasan ini tersambung seperti itu ya. Ya, jadi pengerjaan di tikungan ke-14 ini guys menuju ke-15 sangat difokuskan ya. Jadi mungkin sampai di sini di tikungan ke-15 ya. Kita full lap hari ini guys, melihat situasi terkini di sirkuit Mandalika. Untuk itu saya ucapkan terima kasih telah mengikuti video ini guys. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.